akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, yang pertama, hukum dasar kimia itu adalah hukum kekekalan massa atau disebut juga dengan hukum Lavoisier. Nah, hukum ini dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Nah, hukum ini berbunyi massa sebelum bereaksi sama dengan massa setelah bereaksi. Jadi, massa zat yang sebelum bereaksi itu akan sama dengan massa hasil reaksinya. Nah, contoh soal di sini, logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Nah, jika massa oksigen yang digunakan adalah 6 gram, berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, di sini berarti zat yang sebelum reaksinya adalah magnesium. Kita reaksikan magnesium dengan oksigen. Berarti di sini massa magnesiumnya adalah 4 gram. Sedangkan massa oksigennya itu adalah 6 gram. Maka massa dari magnesium oksidanya berarti adalah massa Mg-nya kita tambah dengan massa oksigen. Nah, berarti 4 gram kita tambah dengan 6 gram berarti 10 gram. Jadi massa magnesium oksigen yang dihasilkan adalah 10 gram. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, hukum ini berbunyi perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah berbanding tetap. Nah, jadi contoh soalnya di dalam senyawa AB, perbandingan massa A banding B adalah 2:1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, nah tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa itu. Nah, berarti di sini A banding B itu adalah 2:1. Nah, berarti A kita tambah dengan B, dia akan menjadi AB. Nah, A-nya tadi 2 banding B-nya 1. Nah, berarti untuk perbandingan AB kita jumlahkan perbandingan A dan B. Berarti perbandingan AB-nya adalah 3. Nah, berarti untuk menentukan massa A kita dapatkan dari perbandingan A per perbandingan AB dikali dengan massa AB. Nah, berarti perbandingan A adalah 2. Berarti 2 per perbandingan AB-nya adalah 3. Kita kali dengan massa AB-nya adalah 120. Berarti di sini kita dapatkan adalah 80 gram. Nah, berarti massa B-nya berarti kita cari dari apa? Dari massa AB dikurang dengan massa A. Berarti berapa? Massa AB-nya adalah 120 gram dikurang dengan 80 gram. Sehingga massa B-nya adalah 40 gram. Hukum yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, yang dikemukakan oleh John Dalton. Bunyi hukum perbandingan berganda ini adalah jika dua unsur dapat membentuk senyawa lebih dari satu dan jika salah satu unsurnya dibuat perbandingannya tetap, maka perbandingan unsur yang lainnya adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini contoh soalnya adalah unsur X dan unsur Y dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Nah, tentukan perbandingan massa unsur Y pada X tetap. Nah, jadi di sini kita buat dulu senyawa. Ini unsur X-nya, unsur Y, senyawa 1,
adalah 50%. Nah, unsur X dalam senyawa 2-nya adalah 60%. Nah, jika X-nya 50%, maka Y-nya adalah 50% juga. Nah, jika X-nya adalah 60, maka Y-nya adalah 100% dikurang 60%, berarti 40. Nah, di sini yang ditanya adalah perbandingan massa unsur Y pada X tetap. Berarti perbandingan X kita buat tetap. Nah, supaya X-nya tetap dalam senyawa 1 dan 2, berarti kita kalikan di senyawa 1-nya itu 6, senyawa 2-nya 5. Berarti 50 dikali 6 adalah 300. Nah, 50 dikali 6 juga 300. Nah, 5 dikali 60 pada senyawa 2 berarti ini 300. Pada senyawa Y berarti 40 kali 5 adalah 200. Nah, di sini berarti perbandingan X-nya sudah tetap. Nah, berarti perbandingan massa Y dalam senyawa 1 dan 2 adalah 300 banding 200. Maka perbandingannya adalah 3:2. Nah, hukum yang keempat adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, bunyi hukum ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume setara dengan perbandingan mol. Nah, sehingga perbandingan volume sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, contoh soalnya adalah berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana C4H10 agar semua gas butana habis bereaksi. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu reaksinya. Nah, berarti C4H10 dibakar dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, langkah kedua kita setarakan dulu reaksinya. Nah, reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur yang di sebelah kiri sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan. Nah, di sini atom C di sini ada 4. Nah, sedangkan di sebelah kanan C-nya baru ada 1. Berarti kita kalikan 4 di sebelah kanan. Nah, kemudian H di sebelah kiri adalah 10. Nah, H di sebelah kanan baru ada 2. Berarti kita kali di sini 5. Nah, sekarang O-nya belum setara. Nah, di sebelah kanan pada CO2 O-nya ada 4 dikali 2 berarti 8. Di sebelah pada H2O O-nya ada 5 dikali 1 berarti 5. Nah, kita jumlahkan berarti O di sebelah kanan ada 13. Nah, sedangkan O di sebelah kiri cuma ada 2. Berarti kita kalikan 13 per 2 pada O di sebelah kiri. Nah, setelah reaksi kita setara, di sini yang diketahui di soal volume si C4H10 berarti di sini 5 liter. Nah, sedangkan yang ditanya adalah volume gas oksigen yang digunakan. Maka volume oksigen itu didapat dari koefisien yang ditanya itu adalah koefisien CO2 dibagi dengan koefisien yang diketahui yaitu koefisien CH4H10. Nah, dikali dengan volume yang diketahui. Di sini volume yang diketahui adalah C4H10. Berarti di sini C4H10, volume C4H10. Nah, berarti volume O2-nya adalah koefisien O2 adalah 13 per 2. 13 per 2 dibagi dengan koefisien C4H10 itu ada 1 koefisiennya berarti dibagi 1 dikali volume C4H10 itu 5 liter. Nah, berarti volume oksigennya adalah 32,5 liter. Nah, itu dia volume O2-nya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Nah, bunyi hukum hipotesis Avogadro ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, contoh soal di sini adalah setiap 2 liter gas N2 dapat habis bereaksi dengan 3 liter gas
N2 kita reaksikan dengan oksigen yang menghasilkan N, kita tidak tahu rumus molekulnya. Berarti kita bikin NX OY. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap 2 liter gas N2 dia tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen. Tadi ingat hukum hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama. Berarti kalau misalkan N2-nya habis reaksi 2 liter, berarti di sini koefisiennya adalah 2. Nah, oksigennya adalah 3 dan nitrogen oksidanya adalah 1. Nah, berarti jumlah N, berarti N di sini berarti 2 dikali 2 4. Dia sama juga dengan jumlah X. Nah, kemudian O itu adalah 2 dikali 3 6, itu sama dengan Y. Maka perbandingan